Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Langsung saja kita masuk ke materi turunan fungsi aljabar. Nah, untuk pengertian dari turunan fungsi aljabar sendiri, jadi turunan itu merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau disebut juga dengan variabel. Nah, turunan dapat disebut sebagai dengan diferensial, di mana prosesnya itu disebut dengan diferensiasi. Nah, kita masuk ke penerapan untuk turunan. Jadi untuk penerapan dari turunan yang pertama itu adalah turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Lalu turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Lalu yang ketiga, turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Lalu yang keempat, turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Lalu yang kelima, turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum minimum, di mana nanti akan kita bahas lebih rinci untuk penerapan turunan pada pertemuan selanjutnya. Untuk rumus-rumus dari turunan, di sini ada beberapa rumus dasar untuk menentukan turunan. Yang pertama, ketika dia rumusnya itu adalah atau fungsinya itu adalah f(x) sama dengan c, di mana c merupakan konstanta. Nah, berarti di sini turunannya adalah atau f aksen x, ini dibacanya f aksen x ya, maka turunannya menjadi 0. Jadi untuk konstanta turunannya itu tidak ada ya, atau bernilai 0. Lalu yang kedua, kalau misalkan fungsinya itu f(x) sama dengan x, maka turunannya adalah 1 atau f aksen x-nya itu adalah 1. Nah, turunan itu nanti bisa dituliskan dalam bentuk y ya, karena fungsi itu bisa f(x), bisa juga y. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau misalkan dia di sini x saja, kita tidak ada pangkatnya, maka turunannya adalah 1 atau tinggal diambil dari koefisiennya saja. Kalau di sininya 2, ya berarti hasilnya 2. Atau misalkan 2x berarti turunannya adalah 2. Atau dia 3x berarti dia turunannya adalah 3. Untuk rumus yang ketiga, di sini f(x) sama dengan a kali x pangkat n, maka turunannya adalah n yang di sini atau n yang pangkatnya dari x maju ke depan dikalikan dengan koefisiennya yaitu a, jadi n dikalikan dengan a kali x pangkat, nah pangkatnya berkurang 1 gitu ya, selalu berkurang 1, jadi nggak dikurangin yang lain, pokoknya dikurang 1 pangkatnya, jadi n-nya dikurang dengan 1. Nah, ini rumusnya untuk rumus turunan yang ketiga. Untuk rumus turunan selanjutnya, di sini untuk penjumlahan dan pengurangan fungsi, jadi hx sama dengan fx plus minus gx, jadi penjumlahan dan pengurangan kita jadikan satu ya. Maka turunannya itu adalah cari masing-masing turunan dari fx dan gx-nya, baru nanti tinggal dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi masing-masing dicari turunannya, gitu ya, baru dioperasikan. Lalu untuk perkalian konstanta dengan suatu fungsi, jadi misalkan k kali fx. Nah, di sini berarti turunannya adalah yang diturunkan hanya fungsi fx-nya, k-nya tetap. Jadi bukan 0 ya, walaupun k-nya itu nanti jadinya dalam bentuk angka, tapi atau konstanta, tapi dia tetap ada. Tinggal dikalikan dengan turunan dari fx-nya. Jadi k kali f aksen x-nya. Nah, ini rumus-rumus dari turunan yang bisa kita terapkan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, yang contoh soal yang pertama, tentukan turunan dari fungsi berikut. Nah, yang A, fx sama dengan 8, yang B, gx sama dengan 3x plus 5, lalu yang C, hx sama dengan 6x pangkat 3. Nah, di sini pembahasannya untuk yang A, karena di sini fx sama dengan 8 itu tidak mengandung variabel atau disebut dengan konstanta, maka sudah pasti turunannya atau f aksen x-nya adalah 0, gitu ya. Jadi kalau dia konstanta udah pasti dia turunannya adalah 0.
Lalu untuk yang GX, 3X plus 5. Nah, 3X plus 5. 3X-nya di sini dia mengandung X gitu ya. Jadi kamu tinggal ambil koefisiennya saja atau angka di depan X-nya karena dia tidak ada pangkatnya. Berarti turunannya 3. Lalu yang 5, ini kan bentuk penjumlahan ya. Nah, berarti yang 5 sama seperti yang A tadi. Karena dia konstanta, berarti dia nggak punya turunan. Atau turunannya 0. Berarti 3 tambah 0. Hasilnya adalah 3. Nah, itu G aksen X-nya atau turunan dari X-nya. Lalu untuk yang HX, 6X pangkat 3, nah ini bentuk perpangkatan. Pangkatnya dimajukan ke depan atau dikalikan dengan koefisiennya. Jadi 3 maju ke depan, yaitu pangkatnya tadi, dapat dari pangkatnya tadi, dikalikan dengan koefisiennya 6, dikali X pangkat 3, awalnya kan 3, dikurang 1, selalu dikurang 1. Nah, tinggal dikalikan depannya. 3 dikalikan 6, 18, X pangkat 2. 2 dapat dari 3 dikurang 1. Nah, itu penyelesaian atau untuk menentukan turunan dari fungsi seperti contoh atau pada rumus-rumus tadi. Nah, sekarang kita masuk ke turunan fungsinya. Nah, di sini misalkan terdapat suatu fungsi f(x) sama dengan a kali x pangkat n, maka turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan n kali a kali x n min 1. Sebenarnya ini hanya sama seperti yang tadi sudah dijabarkan untuk rumus-rumus turunan, ini untuk turunan fungsinya, untuk memperjelasnya atau untuk memperkuat lagi gitu ya, ketika nanti dalam bentuk fungsi aljabar. Jadi n yang maju ke depan dikalikan dengan a, lalu x dipangkatkan dengan n-nya berkurang dengan 1. Misalkan kita ambil contohnya di sini f(x) sama dengan 3x pangkat 3. Nah, 3-nya di sini berarti majuin ke depan gitu ya, dikalikan dengan koefisien yang 3 yang awal. Jadi 3 kali 3 x pangkat 3 dikurang dengan 1. Selalu dikurang 1. Sehingga 3 kali 3 itu 9, x pangkat 2. Nah, seperti ini contohnya. Langsung saja kita ke contoh soalnya untuk turunan fungsi. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Yang A, Kx-nya sama dengan 3x pangkat 5 per 3. Lalu yang B-nya mx sama dengan x pangkat x kali akar pangkat 3 dari x. Nah, ini bentuknya lebih rumit ya dibandingkan dengan contoh-contoh sebelumnya. Nah, jadi pembahasannya di sini untuk yang A, Kx-nya itu 3 kali x pangkat 5 per 3. Nah, di sini tetap yang pangkatnya maju ke depan. Jadi 5 per 3-nya maju ke depan pangkatnya. Dikalikan dengan koefisiennya tadi 3 kali x pangkat 5 per 3 dikurang dengan 1. Jadi ini harus hati-hati nih karena dia bentuknya pecahan. Nah, yang ini 5 per 3 kali 3. Kan 3-nya bisa dicoret ya. Berarti hasilnya adalah 5. Nah, berarti di sini tinggal 5 per pangkatnya kita perhatikan pangkatnya 5 per 3 dikurang 1. 1 ini kita buat menjadi 3 per 3. Kenapa 3 per 3? Karena lawannya itu punya penyebut 3. Jadi lihat aja penyebut dari lawannya. Gitu ya. Jadi 5 per 3 dikurang 3 per 3. Nah, ini tadi 5-nya udah dapet ya. Dari 5 per 3 kali 3 tinggal coret 3-nya. 5 kali x pangkat 5 kurang 3 itu 2. Jadi x pangkat 2 per 3. Nah, itu hasil dari turunan Kx 3 kali x pangkat 5 per 3. Lalu untuk contoh yang B, mx sama dengan x kali akar pangkat 3 dari x. Nah, kalau bentuk akar seperti ini, ubah dulu ke dalam bentuk perpangkatan ya. Jadi ini kita masih dalam bentuk mx, di mana x-nya tetap, lalu yang akar pangkat 3 dari x, kita ubah jadi bentuk perpangkatan menjadi x pangkat 1 per 3. Nah, sesuai dengan sifat dari eksponen gitu ya, masih ingat ya. Jadinya x ini kan pangkatnya 1. Lalu ini akar pangkat 3 jadinya 1 per 3. Jadi pangkatnya yang awal jadi pembilang, lalu yang angka di akarnya itu menjadi penyebut. Jadi x pangkat 1 per 3. Nah, x pangkat 1, ini pangkat 1 ya, dikali x pangkat 1 per 3. Kalau dikali berarti pangkatnya dengan basis yang sama, berarti pangkatnya ditambah. Nah, 1 di sini diubah menjadi 3 per 3, karena lawannya penyebut 3. Nah, jadi 3 per 3 tambah 1 per 3. Jadi dapat 4 per 3 pangkatnya. Jadi x pangkat 4 per 3. Baru deh dicari turunannya. Jadinya 4 per 3-nya maju ke depan, kali x pangkat 4 per 3 kurang 1. 4 per 3-nya tetap, karena kan di sini nggak ada koefisiennya ya. Jadi tetap 4 per 3. X pangkat 4 per 3 dikurang 3 per 3. Satunya diubah tadi. Gitu ya. Nah, sehingga 4 per 3
kali X pangkat 1/3 karena 4 dikurang 3. Nah, kita ubah lagi di sini. X pangkat 1/3 itu kalau kita ubah jadi bentuk akar, sama seperti tadi, menjadi akar pangkat 3 dari X. Nah, 4/3-nya kita ubah jadi pecahan campuran, yaitu 1/3. Nah, ini yang harus hati-hati ya, untuk bentuk akar dan pangkat pecahan, gitu ya. Intinya tadi konsepnya dari rumus turunannya. Oke, sekarang kita masuk ke turunan fungsi aljabar. Nah, pembahasan turunan fungsi aljabar pada bagian ini meliputi turunan dalam bentuk perkalian dan turunan dalam bentuk pembagian. Yang pertama, kita masuk ke dalam bentuk perkalian dulu. Di mana di sini jika ada bentuk fungsi hx itu sama dengan ux kali vx, maka turunannya adalah atau h aksen x-nya menjadi U aksen X dikalikan dengan Vx ditambah Ux dikali V aksen X, gitu ya. Nah, ini rumusnya. Jadi, turunan si U dikalikan dengan V awal ditambah U awal dikalikan dengan turunannya V. Gitu. Jadi ada dua fungsi yang dalam bentuk perkalian. Gitu ya, di mana Hx-nya itu adalah fungsi perkaliannya. Lalu H aksennya turunannya, lalu Ux dan Vx merupakan fungsi dengan variabel X-nya, U aksen dan V aksennya merupakan turunan fungsi dengan variabel X-nya. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, ini contohnya untuk bentuk turunan, bentuk perkalian. Jadi tentukan turunan dari fungsi berikut. Di sini fx sama dengan 3x plus 2 kali 2 pangkat 2 kali x kuadrat min 1. Nah, di sini kita kita petakan dulu ya, di mana ux-nya yang mana, vx-nya yang mana. Ux-nya kita buat yang depan. Karena udah dikurung gini, kita udah gampang ya. Ux-nya yang depan nih, yang mana? Yang 3x plus 2. Maka turunannya, jadi harus tahu nih turunannya adalah 3x plus 2 itu turunannya adalah 3. Jadi yang ini aja. Ini kan nggak ada turunannya karena dia konstanta. Berarti Ux turunannya adalah 3. Lalu Vx itu 2x kuadrat min 1. Nah, berarti yang kita turunin yang 2x kuadrat aja. Nah, karena bentuk perpangkatan, pangkatnya maju ke depan. 2 kalikan dengan 2, makanya jadinya 4. Ini kenapa tinggal X? Karena X pangkat 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 kan 1. Nah, ini dia tidak dituliskan. Jadi tinggal X aja. Jadi 4X turunannya. Baru deh kita masukkan ke rumusnya, yaitu F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx tambah Ux dikali V aksen X. Nah, U aksen X tadi berapa? 3. Lalu dikalikan dengan Vx, yaitu yang V yang awal, 2x kuadrat min 1. Ditambah Ux-nya awal 3x plus 2 dikali V aksen X-nya, yaitu 4x. Nah, tinggal dikali pelangi, gitu ya. 3 kali 2x kuadrat kita dapat 6x kuadrat. 3 kali min 1 kita dapat min 3. Ditambah 3x kali 4x dapat 12x kuadrat. 2 kali 4x itu 8x. Nah, tinggal kita operasikan. Yang sama itu kan 6x kuadrat sama 12x kuadrat. Karena variabelnya sama. Berarti 6 tambah 12 dapat 18. Baru ditambah 8x dikurang 3. Nah, ini hasil dari turunan fungsi fx sama dengan 3x plus 2 kali 2x kuadrat min 1. Untuk turunan fungsi aljabar yang kedua, berarti ini untuk bentuk pembagian gitu ya. Jadi misalkan di sini ada hx-nya itu adalah ux per vx. Maka rumus turunannya adalah u aksen x dikali Vx dikurang, jadi sama seperti perkalian, cuma bedanya ini tandanya dikurang, kalau perkalian kan ditambah. Nah, tapi dia dibagi dengan V kuadrat X, V-nya V awal ya, gitu. Jadi rumusnya sama seperti perkalian, ingat, tapi tandanya jadi minus, terus dia dibagi dengan V kuadrat X-nya. Nah, ini rumusnya. Tetap sama Hx-nya itu fungsi bentuk perkaliannya, bentuk pembagiannya, salah ya. Lalu H aksen itu turun bentuk pembagian, Ux sama Vx itu fungsi variabel X. Nah, U aksen sama V aksen turunan fungsinya, gitu. Langsung ke contoh soalnya. Di sini diberikan sebuah fungsi seperti di bawah ini. Nah, di mana fx sama dengan x kuadrat plus 3 per 2x plus 1. Nah, tentukan nilai f0 ditambah 3 kali f aksen 1.
Nah, di sini udah ada angkanya nih, fungsinya. Berarti tetap dicari turunannya dulu ya, baru nanti tinggal kita operasikan. Tapi kan yang depan ini F0, dia tidak diturunkan dulu. Boleh kita langsung aja cari F0, berarti tinggal cari F0-nya, ganti X-nya jadi 0. 0 kuadrat tambah 3 per 2 kali 0 tambah 1. Berarti 0 kuadrat 0 tambah 3 per 2 kali 0, 0 tambah 1. Jadinya 3 per 1 sama dengan 2. Nah, ini kita cari. Belum selesai, kita cari F aksennya tetap. Nah, ini untuk lanjutannya. Di sini kita mau cari F aksen X-nya dengan bentuk pembagian di mana U-nya itu adalah X kuadrat plus 3, lalu U aksennya itu menjadi 2X karena 2-nya maju ke depan. Lalu X-nya berpangkat 1 karena berkurang 1. Lalu Vx-nya itu adalah 2X plus 1, berarti turunannya adalah 2 saja. Gitu ya. Kalau nggak ada pangkatnya, pokoknya ambil koefisiennya aja. Nah, masukkan rumusnya. U aksen X kali Vx kurang Ux kali V aksen X. Nah, U aksen X itu 2X kali V-nya 2X plus 1 dikurang U-nya itu X kuadrat plus 3 kali V aksen X-nya 2. Tinggal kali pelangi. Ini 2X kali 2X 4X kuadrat, 2X kali 1 2X. Ini 2 kali X kuadrat kan 2X kuadrat. Karena ketemu min makanya jadinya min. Lalu 2 kali 3 itu kan plus 6. Tapi karena di sininya min berarti jadinya min 6 gitu. Harus hati-hati nih tandanya. Karena depannya ada minnya. Jadi jangan sampai langsung nulis aja, lihat dulu. Kalau misalkan ini min ketemu min ntar jadi plus gitu ya. Kalau ini plus ketemu min jadinya min. Kalau bawahnya tinggal V-nya aja 2X plus 1 dikuadratkan. Nggak usah diapa-apain, nggak masalah. Gitu ya. Nah, tinggal dioperasikan didapat 4X kuadrat min 2X kuadrat 2X kuadrat. Terus plus 2X min 6 per bawahnya nggak usah kita jabarkan. Sampai sini aja. Nah, sudah dapat F aksen X-nya, baru kita cari tadi adalah F aksen 1. Oke, lanjut untuk F aksen satunya berarti tinggal dimasukkan berdasarkan fungsi turunannya tadi 2 kali 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kurang 6 per 2 kali 1 tambah 1 dikuadratkan. Nah, dapatlah di sini hasilnya adalah minus 2 per 9. Setelah kita udah dapat F aksen satunya, baru sesuai dengan apa yang ditanyakan. F0 ditambah 3 kali F aksen 1. F0 itu tadi hasilnya 3 ditambah 3 kali F aksen 1. F aksen 1 itu adalah min 2 per 9. Berarti 3 ditambah, ini bisa nih coret ya, 3 sama 9 ya. Jadinya 1, ininya 3. Berarti 3 ditambah min 2 per 3. Nah, kita samain penyebutnya. Untuk 3 itu sama aja 9 per 3. Dapat dari mana sih 9-nya? Kaliin aja sih sebenarnya 3 kali 3 9. 9 per 3. Gitu dikurang 2 per 3. Didapatlah 7 per 3. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Jadi 1-1. Gitu. Intinya tetap sama, yang penting konsep dari mencari turunan dalam bentuk pembagiannya. Oke, sekarang kita masuk ke turunan fungsi komposisi. Nah, jadi kalau turunan fungsi komposisi ini sebenarnya lebih kepada turunan dalam bentuk berantai gitu ya. Jadi ada fungsi di dalam fungsi gitu ya, atau fungsinya dalam bentuk perpangkatan gitu. Jadi misalkan di sini Y-nya itu sama dengan FU, di mana U-nya merupakan fungsi GX. Maka turunannya menjadi Y aksen, Y itu kan bisa dalam bentuk efek, sama aja ya. Pokoknya fungsi itu bisa dalam bentuk efek atau Y. Jadi jangan sampai bingung. Y aksen sama dengan F aksen U, jadi turunan dari FU-nya dikalikan dengan turunan dari GX-nya atau fungsi di dalamnya. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau ada Y sama dengan FU dengan U merupakan GX, maka turunannya menjadi F aksen U dikalikan dengan G aksen X-nya, atau disebut dengan rumus rantai untuk turunan. Jadi berantai, gitu ya. Langsung kita ke contoh soal di sini. Tentukan turunan pertama fungsi Y sama dengan 3X kuadrat plus 4 dipangkatkan 3. Jadi ini bentuknya dia di dalamnya itu fungsi lalu dipangkatkan. Nah, jadi kita buat di sini. U-nya merupakan yang di dalam kurungnya atau yang di dalam pangkat, yaitu 3X kuadrat plus 4. Itu U-nya. Kita cari turunan U-nya. 3X kuadrat itu turunannya adalah 2 kali 3, 6.
X. Nah, X aja kenapa? Karena 2 dikurang 1, jadinya tinggal X aja. Nah, baru kita ubah nih, FU-nya itu berarti kan ini U nih sebagai U, jadinya U pangkat 3, gitu kan. Nah, turunannya menjadi 3-nya maju ke depan. Nah, 3 kali U pangkat 2, 2-nya dapat dari 3 kurang 1, gitu. Sehingga kalau kita masukkan U-nya, tadi kan kita misalnya di sini U-nya 3x kuadrat plus 4. Berarti U-nya 3 kali 3x kuadrat plus 4 pangkat 2. Nah, ini F aksen U-nya. Baru kita masukkan Y aksennya itu menjadi F aksen U dikalikan dengan U aksen. F aksen U-nya itu yang mana? Yang ini. Yang 3 kali 3x kuadrat plus 4 pangkat 2. Nah, dikalikan dengan U aksen. U aksennya adalah 6x. Nah, tinggal dikaliin 6x. Yang dikalikan adalah yang ini, yang selain pangkat, yaitu 3 sama 6x-nya. Dapat 18x dikali 3x kuadrat plus 4 dipangkatkan 2. Nah, sampai sini. Nah, itu yang dinamakan dengan rumus berantai gitu ya, untuk turunan fungsi komposisi gitu. Oke, ini untuk latihannya dikerjakan gitu ya, dikerjakan baik-baik sesuai dengan contohnya. Jangan sampai salah. Jika tidak mengerti boleh ditanyakan gitu ya. Oke, selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.